Karena dia merasa aman. Dan dia tidak takut dengan peristiwa pasca kematian. Tapi ketika orang mulai punya kesadaran, kau akan mati. Kau akan mengalami peristiwa-peristiwa besar pasca kematian. Maka dia akan lebih waspada dan lebih menjaga diri. Jangan sampai dia gagal ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan yang kedua. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang membukakan hati para hambanya untuk mau belajar ilmu agama. Dan materi tentang agama sangat banyak sekali. Di antaranya adalah materi yang menyangkut masalah akidah dan keyakinan. Dan masalah akidah dan keyakinan, Nabi SAW telah memberikan panduan bahwa akidah seorang hamba, akidah seorang muslim haruslah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah 6 rukun iman yang kita kenal. Berkaitan dengan masalah kematian, kematian ini bagian dari iman kepada hari akhir. Karena itu ketika seorang muslim dia mengimani hari akhir, maka di antara yang perlu dia yakini adalah dia harus mengimani aneka kejadian dari mulai sejak kematian sampai kiamat itu berlangsung. Yang kejadian-kejadian itu tidak bisa diindra oleh manusia, sehingga hanya bisa dipahami melalui wahyu. Karena itulah ketika kita belajar tentang masalah rukun iman, maka yang perlu kita kedepankan dalam hal ini adalah menggali bagaimana keterangan dalil dan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, baik di kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi setelahnya. Baik, buku Bila Ku Mati yang kami tulis di bagian awal, kita akan membahas tentang catatan seputar masalah kematian dan memahami hakikat kematian. Insya Allah di kesempatan kali ini akan kita angkat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan catatan peristiwa kematian. Dalam poin ini ada bagian pengantar yang perlu kita pahami. Menjadi hamba yang selalu siaga mati akan membuat manusia lebih berhati-hati. Karena dia menyadari kematian itu akan memutus segalanya dan menentukan nasib dia di kehidupan selanjutnya. Kita beriman akan ada kehidupan yang kedua, pasca kehidupan kita di dunia, yaitu kehidupan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dari peristiwa kematian. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kita. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemusnah kelezatan. Dan yang dimaksud dengan pemusnah kelezatan adalah al-maut, kematian. Mengingat kematian bisa dengan cara membayangkan nasib kita pasca meninggal. Bisa juga dengan cara ziarah kubur, lalu kita membayangkan kita besok nanti akan seperti mereka. Karena itu Nabi SAW ketika ziarah kubur, beliau SAW menyampaikan, "Wa inna bikum insyaallahu lalahikun." Dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Untuk menanamkan keyakinan bahwa kita nanti akan seperti mereka, sebagaimana orang yang sekarang berada di alam kubur. Karena kesadaran manusia bisa dibangkitkan dengan cara melihat apa yang nanti akan dia alami saat dia melihat mayat dimakamkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Mungkin akan membuat dia jadi tersentuh. Aku nanti akan seperti dia. Tinggal selanjutnya apa yang perlu kita siapkan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Fazurul qubura fa innaha tudzakkirukumul maut." Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu akan tudzakkirul maut, mengingatkan kalian akan kematian. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga ketika seorang hamba dia ingat mati, di antara cara yang bisa dia lakukan adalah ziarah kubur. Dan kalau orang itu ingat mati, hidupnya akan lebih terarah, lebih menyesuaikan diri dengan aturan, karena dia yakin bahwasanya saat dia mati, semua pasti akan dia tinggalkan, dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang selama ini dia lakukan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur.
Faqad udhina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabri ummihi. Dan Muhammad telah diizinkan untuk melakukan ziarah ke makam ibunya. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan orang terhadap akhirat. Sehingga lakukanlah ziarah kubur. Sehingga dengan ziarah kubur, orang akan lebih zuhud terhadap dunia. Lebih menyadari kalau ini semuanya akan dia tinggalkan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, fa innaha tuzahidud dunya, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Ziarah kubur akan menjadikan kalian zuhud di dunia dan ingat dengan akhirat. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Demikian kuat pengaruh ziarah kubur bagi seorang muslim, sehingga membuat hatinya bisa semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Membuat dia jadi lebih persiapan untuk menghadap Allah. Karena dia yakin sebentar lagi dia akan mati. Sehingga ketika seseorang dia bergesekan dengan aktivitas duniawi, akan membuat dia lalai. Terjadilah penurunan kualitas iman. Dan dengan ingat mati, hati akan tersentuh untuk lebih dekat dengan ibadah. Apa yang membuat orang itu malas? Karena dia tidak ingat dengan kehidupan pasca kematian. Apa yang membuat orang itu jadi berani untuk melakukan maksiat? Karena dia merasa aman. Dan dia tidak takut dengan peristiwa pasca kematian. Tapi ketika orang mulai punya kesadaran, kau akan mati. Kau akan mengalami peristiwa-peristiwa besar pasca kematian. Maka dia akan lebih waspada dan lebih menjaga diri. Jangan sampai dia gagal ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan yang kedua. Baik. Selanjutnya kita akan melihat tentang hakikat dari kematian. Mengenai apa itu kematian. Inilah judul pertama dari buku kami, Bila Ku Mati. Kejadian yang sudah sangat jelas tanpa perlu didefinisikan. Sehingga kalau Anda bertanya, mati itu apa sih? Kayaknya kalau pakai definisi makin membingungkan. Karena kejadian itu demikian jelas dan sering kita saksikan orang mati. Jasadnya kita lihat. Semua pasti mengalaminya. Karena siapapun jiwa pasti akan merasakannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Thumma ilaina turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami. Kematian pasti akan datang. Baik ditunggu maupun tidak ditunggu. Siapapun tidak akan bisa menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dikejar oleh kematian. Kematian akan mendapatkan kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di gedung yang sangat kokoh. Orang bersembunyi di tempat manapun, kematian akan mendatanginya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa dalam peristiwa kematian, Allah menyebut kematian itu sebagai subjek, sedangkan manusia sebagai objek. Artinya gini, yang menentukan orang ini ataukah kematian? Jawabannya kematian. Karena kematian sebagai subjek, sedangkan manusianya sebagai objek. Maka di sini diungkapkan oleh Allah, yudrikumul maut. Kematian akan mendatangi kalian. Sehingga yang datang adalah kematian. Ketika sakaratul maut datang, upaya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk lari darinya tidak akan berhasil. Allah Ta'ala berfirman, Waja'at sakaratul mauti bil haqq. Telah datang sakaratul maut bil haqqi, yang itu pasti benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah sesuatu yang kalian menghindarinya. Kita semuanya menghindari kematian. Lari dari kematian. Takut akan kematian. Karena orang ingin bertahan hidup lebih lama di dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, Waja'at sakratul maut bil haqq. Sakratul maut datang dengan kebenaran. Artinya itu real, akan terjadi. Walaupun orang berusaha untuk menghindarinya, tapi dia datang tanpa diundang. Saat dia datang, manusia berusaha untuk menghindari, namun tidak mungkin dia berhasil. Dzalika ma kunta minhu tahid.
itulah sesuatu yang kalian menghindar darinya. Saat kematian datang, siapapun tidak bisa menghambat maupun mempercepat walaupun sesaat. Sebab yang punya nyawa hanya Allah, dan hanya Allah yang bisa mengendalikan nyawa hamba. Apakah nyawa itu akan dia cabut ataukah nyawa itu akan dia pertahankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat itu punya ajal. Ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Masya Allah. Demikianlah kondisi ajal. Ajal kalau sudah datang, dipercepat nggak bisa, ditunda nggak bisa. Baik, sebab yang punya nyawa Allah, dan yang mengendalikan nyawa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak bisa mengendalikan nyawa dirinya. Kalau orang bunuh diri itu gimana, Pak? Dia hanya berupaya untuk membunuh dirinya. Tapi belum tentu berhasil. Belum tentu dia mati. Bahkan terkadang bisa jadi tindakan itu sudah berhasil dilakukan. Namun ketika Allah takdirkan dia tidak mati, dia tidak akan mati. Betapa banyak ada orang yang melakukan uji coba bunuh diri. Dia sudah menusuk dirinya, sudah menyayat tangannya di nadinya, darah mengucur dari badannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nyawanya sehingga dia tetap hidup. Sehingga di posisi ini tidak semua upaya yang dilakukan oleh manusia untuk membunuh orang lain maupun membunuh dirinya berhasil. Karena yang punya nyawa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan mati. Sebab Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktu kematian para hambanya. Bahkan tidak ada satupun yang tahu di mana manusia itu akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Sehingga Anda bisa lihat di sini. Kalau tempat saja orang itu tidak tahu, apalagi waktu. Artinya begini, jika manusia punya rencana, saya ingin mati di Jakarta, atau saya ingin mati di Jogja, mungkin nggak rencana itu dia lakukan? Mungkin. Dengan cara apa? Dia tidak mau keluar dari kota itu, terutama di usia-usia ketika dia sudah mendekati kematian. Saya ingin mati di Jogja, dia bertahan di Jogja, sampai tua bertahan di Jogja, nggak berani atau takut keluar Jogja, karena nanti kalau dia keluar, jangan-jangan dia mati di luar Jogja. Cita-citanya mati di kota Jogja misalnya. Itu sangat mungkin. Kendati demikian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardun tamut." Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Artinya, kalau waktu saja nggak bisa, apalagi kalau tempat saja nggak bisa memastikan, apalagi waktu. Semua manusia punya peluang yang sama. Berapapun usianya, peluang matinya semua hamba sama, baik yang tua maupun yang muda. Sebab kematian tidak dikhususkan untuk usia tertentu. Tidak ada kuburan yang bertuliskan khusus 60 tahun ke atas. Tidak ada pula kuburan yang bertuliskan khusus balita. Tidak ada. Semua manusia punya peluang mati yang sama. Yang berusia muda tidak jaminan bisa bertahan hidup lebih lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Dan tidak ada satupun jiwa yang dapat mati melainkan dengan izin Allah, sebagai sebuah ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi ajal itu terlindungi. Selama belum waktunya mati, maka selama itu pula orang tidak akan mengalami kematian. Kematian itu pasti, dan kematian yang akan kita hadapi hanya akan terjadi sekali. Maka perjuangkan yang sekali itu kita mendapatkan yang terbaik. Baik, sekarang kita lihat tentang hakikat dari kematian. Allah menyebut kematian dengan musibah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Fa'asabatkum musibatul maut." Kemudian kalian tertimpa musibah kematian. Karena kematian adalah musibah yang paling besar, paling dahsyat.
Sebab kematian akan memutus segala amal dan mengakhiri kehidupan manusia di dunia. Kalau orang mendapatkan musibah berupa kehilangan sebagian hartanya, kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan uang, kehilangan apapun, termasuk kehilangan jabatan, masih ada peluang untuk balik lagi. Orang kehilangan motor, mungkin nggak dia dapat ganti? Ada peluang untuk dapat ganti. Orang kehilangan mobil, ada nggak peluang untuk dapat ganti? Ada peluang untuk dapat ganti. Ya. Sehingga masing-masing manusia ketika mereka kehilangan sesuatu, ada peluang dia bisa mendapatkan gantinya. Akidah Islam mengajarkan bahwa kematian merupakan pintu gerbang perpindahan manusia dari kehidupan dunia ke alam barzah dan alam akhirat. Dan ketika dia mengalami itu, maka tidak mungkin dia bisa balik. Arwah tidak akan kembali lagi ke dunia ketika orangnya sudah mati. Maka kalau ada keyakinan bahwa arwah di usia 40 hari atau setelah 40 hari pasca kematian, dia akan gentayangan. Terus minta agar dikirimi doa atau dikirimi amalan oleh keluarganya. Ini semuanya adalah keyakinan yang jelas salah. Ada lagi yang lebih konyol. Sebagian orang meyakini bahwa arwah itu akan datang setiap tahun menjelang Ramadan untuk minta dikirimi ini, dikirimi ini. Dan ini jelas nggak benar, karena arwah itu nggak bisa balik. Coba kita lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sampai ketika datang kepada mereka al-maut, kematian. Jadi kematian di sini sebagai subjek, kematian datang kepada mereka. Kematian yang mendatangi kita. Qala rabbirji'un, lalu orang itu mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku. Yang sudah mati, dia minta agar dikembalikan oleh Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kemudian dibalas oleh Allah, kalla, tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzah sampai kiamat. Di belakang mereka ada barzah sampai kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut alam kubur dengan alam barzakh. Apa arti barzah? Barzah artinya pemisah. Sehingga yang sudah masuk ke alam kubur, alam barzah, dia tidak akan bisa balik lagi. Makanya disebut sebagai alam pemisah. Karena alam barzah ini yang memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakh la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara kedua lautan itu ada barzakh, sehingga antara laut kanan dan laut kiri tidak bisa saling bercampur, nggak bisa ketemu, campur nggak bisa. Akhirnya bertahan di masing-masing posisinya. Nah, itu Allah sebut ada dinding barzakh, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Al-Qurtubi menyebutkan keterangan para ulama tentang definisi kematian. Beliau mengatakan, qala al-ulama al-mautu huwa inqita'u ta'alluqir ruhu bil badan. Para ulama mengatakan kematian adalah terputusnya hubungan antara ruh dan jasad. Wa mufaraqatuhu wa hailulati bainahuma. Wa hailulatun bainahuma. Ketika arwah itu lepas dari badan dan terpisah dari badan. Sehingga orang itu mengalami pergantian dari satu negeri ke negeri yang baru. Itulah negeri akhirat yang akan dialami oleh hamba pasca kematiannya. Baik, jadi kira-kira kalau ada orang yang mengalami mati suri, sejatinya dia mati atau tidak? Jawabannya tidak mati. Kenapa, Pak? Karena nggak mungkin orang bisa balik. Kalau sudah mati, dia tidak mungkin bisa kembali. Sehingga mati suri itu apa hakikatnya? Hakikatnya adalah dia seperti tidur dalam waktu yang cukup panjang, waktu yang lama. Terus dia bermimpi melihat aneka kejadian-kejadian aneh, sebagaimana umumnya orang bermimpi. Nah, dalam mimpi yang dia lihat itu, kemudian dia bisa bercerita. Dan sejatinya dia belum mati, tapi dia sifatnya mati, atau sifatnya adalah
tidur lalu bermimpi. Ada yang pingsan kemudian dia bermimpi. Ketika ruh sudah jelas lepas dari jasad, hakikatnya yang bersangkutan telah meninggal dunia. Walaupun bisa jadi jantung masih berdetak, mungkin nafas masih berfungsi, tapi orangnya sebenarnya sudah mati. Karena organnya ini mungkin masih berfungsi, tapi arwahnya sudah tidak ada. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke yang kedua. Apakah kematian itu makhluk? Sebagian ulama menegaskan bahwa kematian itu makhluk dan sesuatu yang berwujud ada. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sehingga dalam ayat ini Allah menyebut kematian dengan ciptaan. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sehingga kematian disebut oleh Allah Ta'ala sebagai objek ciptaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sehingga ayat ini menegaskan bahwa kematian itu hasil dari ciptaan Allah. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, wastadalla bihadhil ayah man qala innal mauta amrun wujudiyun li'annahu makhlukun. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa kematian adalah sesuatu yang bersifat ada, eksis, karena dia merupakan makhluk yang diciptakan. Allah yang menciptakan. Demikian pula disebutkan dalam syarah Aqidah Thahawiyah, keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, wal mautu inda jumhuril ulama ahli-sunnah. Kematian menurut jumhur ulama ahli-sunnah wa man wafaqahum, dan pendapat orang yang sependapat dengan mereka, min ghairihim annahu makhlukun wujudiyun. Kematian itu makhluk yang dia wujud, sesuatu yang benar-benar ada. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini sejalan dengan hadis Nabi SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan kondisi kelak di hari kiamat. Beliau bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Kematian akan didatangkan seperti domba yang amlah. Amlah itu putih bercampur dengan belang-belang hitam. Sehingga tidak putih semua, tidak hitam semua, tapi campur antara putih dan hitam. Dan domba akan kelihatan lebih bagus kalau warnanya campuran. Kematian besok akan diwujudkan seperti itu. Fayunadi munadin. Kemudian ada yang memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayashra'ibun wa yandurun. Mereka pun melongo dan melihat ke arah panggilan tadi. Fayaqulu hal ta'rifuna hadha? Kemudian malaikat bertanya, wahai penduduk surga, kalian kenal ini? Fayaqulun, mereka mengenalinya. Na'am hadzal maut. Ya, kami tahu itu adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan mereka semuanya telah melihatnya. Mereka semuanya telah mengetahuinya. Kalau itu adalah kematian. Kematian sekarang berwujud domba. Tsumma yunadi ya ahlan nar. Kemudian malaikat ini memanggil, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun wa yandurun. Mereka pun melongo dan melihat ke arah panggilan. Fayaqulu, lalu malaikat bertanya, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian kenal ini apa? Fayaqulun, mereka menjawab, na'am, kami tahu itu adalah kematian. Fayudbah, lalu kematian itu disembelih di antara surga dan neraka. Dilihat oleh penduduk surga dan dilihat oleh penduduk neraka. Tsumma yaqul, kemudian malaikat ini mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kalian kekal dan tidak ada kematian lagi. Wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun fala mauta. Kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Maka yang satu makin gembira, yang satu makin susah, makin sedih. Karena Anda bisa lihat bagaimana nasib seorang hamba ketika dia dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa tanpa batas waktu. Masya Allah. Ini adalah ancaman yang demikian mengerikan. Sebab kematian telah disembelih. Kematian telah mati. Dan selamanya tidak akan kembali.
Dari sinilah kita, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, kita perlu memperjuangkan sabar untuk memegang iman dan kebenaran. Walaupun rasanya pahit dan panas, tapi ketika kita perjuangkan sampai akhirnya kita mati dalam keadaan sebagai muslim mukmin ahlus sunnah, semoga kita mendapatkan nikmat dipanggil untuk masuk pintu surga melalui pintu apapun yang Allah kehendaki bagi kita. Selanjutnya, mati itu 2 kali, sebagaimana hidup juga 2 kali. Allah berfirman menceritakan salah satu dialog ketika di akhirat. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, amattana thnatain, engkau matikan kami 2 kali, wa ahyaitana thnatain, dan engkau hidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidhunubina, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil, apakah ada jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya, jawabannya tidak ada. Kalau orang sudah berada di dalam neraka dan yang mukmin sudah diselamatkan, tinggal yang ada di dalamnya adalah orang-orang kafir, selamanya dia tidak akan bisa selamat dari neraka. Dia akan bertahan di situ. Baik. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa ayat ini semisal dengan firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sementara dulu kalian mati. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kalian kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Nah, jadi di sini ada kematian 2 kali, ada kehidupan 2 kali. Yang terjadi mana Pak yang duluan? Hidup dulu atau mati dulu? Sehingga 4 kali ini hidup mati atau mati hidup. Hidup dulu atau mati dulu? Jawabannya mati dulu. Para ulama menjelaskan, kematian pertama ketika mereka belum diciptakan, masih dalam keadaan tiada. Mungkin mereka berada dalam rahim ibunya, tapi belum keluar di alam nyata, sehingga dia belum dikasih roh oleh Allah, maka statusnya seperti sosok yang mati karena belum dikasih roh oleh Allah. Kematian yang kedua adalah ketika mereka meninggal dunia. Kematian ketika mereka meninggal dunia, itulah kematian yang tidak akan bisa kembali lagi ke kehidupan dunia. Al-Baghawi menjelaskan, qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga Qatadah dan Dhahhak, kanu amwatan fi aslabi abaihim fa ahyahumullahu fid dunya. Mereka dulu, yaitu manusia, mati ketika masih berada dalam tulang sulbi, yaitu asal keturunan. Tulang sulbi dari bapaknya, asal keturunan dari para ayah. Tsumma amatahumul maut, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Allati la budda minha, yang itu pasti akan terjadi. Tsumma ahyahum lil ba'tsi, kemudian Allah hidupkan kembali untuk hari kebangkitan. Sehingga urutannya adalah mati, hidup, mati, hidup untuk selamanya. Sehingga kehidupan yang kedua tidak ada ujungnya, tidak ada ujung kematian. Baik, berarti sekarang kita sudah mati berapa kali? Kita sudah mati sekali, dan nanti akan ada kematian satu lagi. Yang kematian satu lagi ini akan menentukan nasib kita, apakah nanti kita bisa selamat ataukah kita akan celaka. Selanjutnya yang keempat, macam-macam kematian. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang mewafatkan jiwa, Allah yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati, fi manamiha, ketika dia tidur.
Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu Allah tahan jiwa untuk orang yang telah Allah tetapkan untuk mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah lepaskan jiwa yang lain sampai batas waktu tertentu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu merupakan tanda kebesaran bagi orang yang mau berpikir. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Allah menyebut dialah yang mewafatkan jiwa ketika tidur. Itu yang disebut dengan kematian sughra. Berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan bahwa kematian itu ada dua. Ada kematian sesaat, itulah kematian yang terjadi saat manusia tidur, yang disebut dengan al-wafatus sughra, mati kecil, wafat kecil. Yang kedua, kematian terakhir, itulah kematian ketika seseorang meninggal dunia untuk selamanya, disebut dengan al-wafat al-kubra, wafat besar. Nah, keterangan tentang wafat sughra dan kubra disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, qala Allahu mukhbiran an nafsihil karimah. Allah Ta'ala berfirman memberitahukan tentang dirinya yang mulia. Bi annahul mutasarrif fil wujud. Dialah yang mengendalikan segala yang ada. Bima sya'a, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dia mewafatkan jiwa dengan wafat al-kubra. Wafat al-kubra berarti wafat yang kedua. Bima yursilu minal hafadha, dengan Allah utus para malaikat. Alladzina yakbidunaha minal abdan, yang akan menarik arwah itu dari badan. Wal wafatus sughra, dan Allah Ta'ala mewafatkan hamba dengan wafat as-sughra indal manam, ketika tidur. Sehingga orang saat tidur hakikatnya dia wafat sesaat. Nah, itulah yang tadi kita sebutkan ya. Mati suri ini kan bisa jadi lama. Berapa lama Pak? Ya tergantung. Bisa 2 hari, 3 hari. Sehingga kadang dia lama, orang pingsan. Jantungnya masih berfungsi, nafasnya masih berfungsi. Tapi sudah nggak bisa komunikasi. Dia pingsan misalnya. Maka sejatinya yang pingsan itu kalaupun balik kemudian dia sehat, lalu bisa bercerita, maka sebenarnya yang terjadi adalah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengalami mati suri atau pingsan dalam waktu yang lama untuk melihat kejadian-kejadian aneh. Tapi ini wajib disinkronkan dengan ajaran syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau itu nggak masuk akal dan bertentangan dengan syariat, jelas tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, terkait kematian saat tidur juga disebutkan oleh Allah di ayat yang lain. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah yang mewafatkan kalian di waktu malam, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Tsumma yab'atsukum fi. Kemudian nanti Allah akan bangkitkan kalian. Liyuqda ajalun musamma, sampai diputuskan ajalun musamma, ya, batas waktu yang telah ditetapkan. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewafatkan jiwa di saat malam pada waktu dia tidur. Nah, ada satu perenungan yang penting untuk kita berikan. Allah mewafatkan jiwa di waktu malam. Dan dia mengatakan, dia tahu dengan apa yang kalian lakukan di waktu siang. Jadi kurang lebih seperti ini. Saat malam hari, kita diwafatkan oleh Allah. Lalu Allah lepaskan arwah itu sehingga balik ke jasad kita. Maka kita bisa bangun. Pertanyaannya, apakah Allah tahu bahwa orang ini, kalau nanti aku bangunkan, maka dia akan berbuat maksiat? Apakah Allah tahu? Tahu Pak. Apakah Allah tahu kalau orang ini ketika dibangunkan, maka dia nanti akan berbuat dosa? Tahu. Masya Allah, pemurahnya Allah bagi para hambanya. Saat kita tidur, nyawa kita dicabut sementara oleh Allah. Dan Allah tahu, ini orang kalau aku kembalikan nyawanya, nanti pasti berbuat maksiat. Betul, begitu dikembalikan, dia berbuat maksiat. Nah, inilah salah satu di antara bukti bahwa Allah Ta'ala zat yang maha lemah lembut kepada hambanya. Sehingga dalam situasi seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kelembutannya
di mana hamba sudah jelas melakukan dosa dan maksiat, tapi tetap diberi kesempatan untuk hidup lebih lama. Selanjutnya, semua yakin dirinya pasti mati. Karena semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini memberikan pelajaran bagi kita agar berusaha untuk selalu persiapan menghadapi kematian dan hisab, karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan terjadi. Pasti, tapi tidak tahu kapan terjadi. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, ainama kuntum yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti akan menghadapi kematian. Fakunu fi ta'atillah. Maka jadilah orang yang selalu siaga taat kepada Allah. Wa haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Fa huwa khairul lakum, itu akan lebih baik bagi kalian. Fa innal mauta la budda minhu, karena kematian itu pasti, wala mahida anhu, dan tidak bisa dihindari. Semua manusia meyakini bahwa dia pasti akan mati. Sampai pun orang ateis yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Dulu ada kelompok namanya kelompok Dahriyah. Ini kelompok meyakini tidak ada Tuhan. Sehingga bagi mereka hidup ini hanya masalah waktu. Allah kutipkan perkataannya. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Mereka mengatakan, hidup ini tidak lain hanya kehidupan dunia. Kami mati dan kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya waktu. Jadi mati itu soal waktu. Kalau memang sudah waktunya mati, mati dia. Ini keyakinan Dahriyah. Dan artinya begini, Dahriyah, kelompok yang menyimpang ini, dan itu kelompok yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kelompok Dahriyah ini juga meyakini kalau mati itu pasti. Karena itu sebatas yakin akan mati, belum bisa disebut beriman kepada hari akhir. Sampai dia meyakini adanya kehidupan dan aneka rangkaian kejadian pasca kematian. Aneka kejadian pasca kematian. Baik. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba. Seorang hamba tidak akan beriman sampai dia beriman terhadap 4 perkara. Mulai dari syahadat la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Ba'athani bil haq, Allah mengutusku dengan membawa kebenaran. Beriman kepada kematian, hari kebangkitan dan kejadian pasca kematian. Wa yu'minu bil qadar, dan dia mengimani takdir. Nah, kalau hanya sebatas beriman bahwasanya saya pasti mati, semua orang seperti itu. Tapi saya pasti mati dan apa yang akan terjadi pasca kematian, itulah yang membedakan antara kita dengan orang yang punya pemikiran menyimpang tentang kematian. Baik. Selanjutnya, larangan berangan-angan mati karena merasa tidak bahagia. Suatu ketika ada seorang ulama mendengar seorang pemuda yang bosan hidup. Lalu ulama ini mengatakan, orang pemuda ini mengatakan, lebih baik aku mati. Spontan ulama tadi mengingatkan, menegur. Ya bena akhi, wahai saudaraku, la taf'al, jangan lakukan itu. La sa'atun ta'ishu fiha tastaghfirullah. Kau punya waktu sesaat yang kau gunakan untuk istighfar. Khairun laka min mautid dahr. Itu lebih baik bagimu daripada kematian. Baik, sehingga di sini Rasulullah SAW atau orang soleh ini mengingatkan, kalau kamu bunuh diri atau berangan-angan mati, lalu Allah kabulkan, kesempatan kamu untuk hidup lebih panjang jadi hilang. Di lain kesempatan, ada orang soleh yang sudah sangat tua. Ketika ditanya, apakah Anda mengharapkan kematian? Jawab orang soleh ini, la, tidak. Qad dhahaba asy-syabab wa syarruh. Masa muda berikut kenangan buruknya telah hilang. Wa ja'al kibaru wa khairuh. Dan sekarang datang masa tua dan aneka kebaikannya. Fa idza kumta, kalau kamu, fa'idha kumtu qultu, kalau aku berdiri, maka aku mengucapkan bismillah. Wa idha qa'atu qultu, kalau aku duduk, aku mengucapkan alhamdulillah. Sehingga si orang tua ini, saat
Beliau sudah demikian tua, sampai ditanya oleh orang, apakah Anda berangan-angan mati? Beliau mengatakan, tidak ada. Sehingga ketika duduk baca Alhamdulillah, atau baca ya Bismillah. Ketika bangkit baca Alhamdulillah. Fa ana uhibbu ayyabqa hada. Dan aku ingin seperti ini bertahan lama. Masya Allah. Banyak sekali ulama masa silam yang menangis ketika menghadapi kematian. Mereka sedih karena terputusnya amal soleh. Karena itulah Nabi SAW melarang umatnya untuk berangan-angan mati, karena kematian memutus seorang mukmin untuk mendapatkan kebaikan dan ketaatan. Kelezatan, dia juga keberatan untuk melaksanakan kelezatan ibadah dan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW pernah bersabda, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah kalian berangan-angan mati. Wala yad'u biha. Dan jangan berdoa minta kematian. Min qabli ayyatiyah, sebelum kematian itu datang. Innahu idza mata ahadukum, karena kalau kalian itu mati, in qata amaluhu, maka amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Lalu ada bagian belakang ini. Bagi seorang mukmin, umur itu akan semakin menambah kebaikan baginya. Bagi seorang mukmin, umur akan menambah kebaikan baginya. Pada hadis di atas, Rasulullah SAW menggabungkan dua larangan, antara berangan-angan mati dan larangan berdoa minta kematian. Dalam lafal yang lain, beliau bersabda, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah kalian berangan-angan mati. Manusia hanya ada dua kemungkinan. Imma muhsinun wa imma musiun. Kalau dia muhsinan, dia sebagai orang baik, fala'allahu yazdad. Maka umur panjang itu akan semakin menambah pahala. Wa imma musian, dan kalaupun dia orang buruk, fala'allahu yasta'tib. Bisa jadi dia akan bertobat. Ditegur oleh Allah Ta'ala. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri dengan umur panjang. Masya Allah. Demikian motivasi yang diberikan Nabi SAW. Hargai waktu dengan baik, dan waktu itu sama dengan umur. Karena mungkin banyak orang yang mereka menghilangkan kesempatan waktu terbaiknya untuk hal yang sia-sia, dan itu sama dengan membuang-buang umur. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat penegasan tentang makruhnya orang yang berangan-angan untuk mati karena tertimpa kesulitan, seperti kemiskinan, cobaan dari musuh, atau berbagai kesulitan hidup lainnya. Namun jika seseorang takut akan terjadi kerusuhan atau fitnah pada agama, maka tidak makruh baginya untuk berdoa. Jadi kalau misalnya dia takut akan terjadi kerusakan terhadap iman. Saya kalau lama-lama seperti ini, saya khawatir nggak kuat. Kalau saya nggak kuat, nanti saya ngomong ngawur misalnya. Nah, lalu dia berangan-angan mati, hukumnya boleh. Di samping itu ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Dahsyatnya sakaratul maut terkadang membuat orang menyesali permintaannya. Bahkan ini pernah dialami oleh orang soleh masa silam. Kalau nggak salah namanya Sufyan Ats-Tsauri, itu pernah seperti ini. Wallahu alam. Ini seperti keterangan Ibnu Rajab ya. Banyak sekali orang soleh dulu pernah menginginkan kematian ketika mereka masih sehat. Namun ketika kematian itu benar-benar datang, mereka pun menyesalinya karena berat rasa sakitnya. Di antara mereka adalah Abu Darda, Sufyan Ats-Tsauri. Maka bagaimana kira-kira keadaan seorang alim atau selain mereka yang tingkatannya di bawahnya? Ya, mungkin akan lebih menyesal lagi. Nah, selanjutnya dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW juga bersabda, la tamannawul maut. Janganlah kalian berangan-angan mati. Fa inna haulal matla'i syadidun. Karena suasana saat menghadapi kematian itu sangatlah dahsyat. Wa inna minas sa'adati ayyutila umrul abdi. Dan bagian dari kebahagiaan adalah seorang hamba diberi panjang umur, wa yarzuquhullahul inabah. Lalu Allah anugerahkan kepadanya al-inabah, kesempatan untuk bertobat. Dan banyak orang yang kadang seperti itu. Dia nggak kuat dengan kondisi hidup, akhirnya dia bunuh diri. Tapi ada kondisi di mana kita boleh berangan-angan mati. Pertama, karena takut agamanya.
Misalnya, saya kalau gini terus kayaknya saya mulai nggak sanggup. Seperti itu diperbolehkan. Itu pun digantungkan kepada ilmu Allah. Coba kita lihat di sini. Nabi SAW pernah mengatakan, la yatamannayanna, jangan sampai kalian berangan-angan al-mauta, untuk mati, min durrin asabahu, disebabkan sakit yang dia alami, bahaya yang dia alami. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia harus tetap melakukannya, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, maka ucapkanlah, ya Allah hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, wafatkanlah aku jika wafat itu baik bagiku. Jadi enggak langsung minta mati, tapi digantungkan kepada ilmu Allah. Ya Allah, jika Engkau tahu ini yang terbaik bagiku, maka berikanlah kepadaku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berangan-angan mati yang boleh adalah ingin mati syahid. Mati syahid merupakan predikat kematian yang mulia. Seorang muslim dianjurkan untuk mewujudkannya. Hingga Rasulullah SAW sendiri sangat berharap untuk mendapatkan mati syahid. Beliau ingin mati syahid, tapi kan tidak mungkin. Sampai beliau mengatakan, laula an asyuqa ala ummati, andai kan tidak memberatkan umatku, ma qa'atu khalfa sariyatin, maka aku tidak akan berada di depan atau di belakang pasukan. Nabi SAW itu di depan atau di belakang? Di belakang, Pak. Kenapa? Panglima di belakang. Karena dia jadi sasaran serang. Kalau di depan, panglimanya meninggal, ya nanti pasukan bisa kocar-kacir. Waladitu anni uqtalu fi sabilillah, dan aku ingin terbunuh di jalan Allah. Jadi Nabi SAW punya keinginan, ya, terbunuh di jalan Allah. Terus dihidupkan lagi, kemudian jihad lagi, dihidupkan lagi, jihad lagi. Nah, jadi di posisi ini ada orang yang berangan-angan mati lalu hidup kembali, yaitu para mujahid yang mati di medan jihad. Dia pingin setelah dia mati di medan jihad bisa balik lagi ke dunia lalu ikut jihad lagi. Wallahu alam. Di saat itulah kita boleh berangan-angan mati. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada. Siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan penuh kejujuran, maka Allah akan berikan kepadanya manazil syuhada. Allah akan menyampaikannya ke derajat para syuhada. Saya enggak bisa, tapi kamu sering minta kepada Allah untuk mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun nantinya dia mati di atas dipannya. Wallahu alam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan sesuatu. Baik, kita berikan kesempatan bagi yang resen terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Rini, kami persilahkan. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu memberkahi dan merahmati, melindungi Ustaz, guru-guru Ustaz dan keluarga Ustaz. Amin walakum bimithlin. Amin ya Rabb. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, saya ada pertanyaan. Bagaimana jika kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan itu tentu melalui kematian Ustaz. Dan bagaimana jika kita berangan-angan ingin mati di Madinah dan dimakamkan di Baqi bersama para sahabat Rasulullah dan keluarganya Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apakah kita diperbolehkan untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah yang tentu saja itu melalui kematian? Ini sama dengan berangan-angan mati seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau sebabnya karena merasa sedih dengan musibah, nggak kuat dengan musibah, hukumnya nggak boleh. Kalau sebabnya karena ingin menjaga agama, jangan sampai gara-gara musibah yang saya alami nanti saya nggak kuat terus jadi tersesat. Kalau seperti ini boleh. Atau kalau sebabnya adalah biar saya pengen mati syahid, ini boleh. Namun kalau tanpa sebab nggak boleh. Dan tadi berkali-kali kita sudah sebutkan cerita tentang orang-orang soleh di mana mereka melarang orang berangan-angan untuk mati. Kalau tanpa sebab hukumnya dilarang. Karena waktu bagi mukmin adalah anugerah dan modal, sehingga dia punya kesempatan untuk semakin taat kepada Allah, menambah pahala, mencari tambahan amal dan seterusnya. Karena itu lihat dari sebabnya. Kemudian yang kedua, pengen mati di Madinah, boleh atau tidak? Ini cita-citanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dikabulkan oleh Allah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabili wal mauta fi baladi rasulik. Ya Allah, aku minta agar diberi pahala mati syahid di jalanmu dan agar aku mati di kota nabimu. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dan orang ini kafir, sehingga Umar mati karena pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir. Yang kedua, Umar meninggal di Madinah. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana keutamaan meninggal di Madinah sampai diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu boleh saja kita berdoa kepada Allah agar meninggal di Madinah. Namun bukan berarti bahwasanya orang yang jahat atau yang banyak maksiat ketika meninggal di Madinah maka dia akan dibersihkan. Sebab kota suci tidak bisa mensucikan siapapun. Sebagaimana perkataan Salman, Innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahada. Kota yang suci tidak bisa mensucikan siapapun. Ahli maksiat di Madinah justru akan mendapatkan dosa lebih besar. Karena itulah boleh saja kita berharap bisa menetap di Madinah, bahkan mati di Madinah. Tapi dengan catatan jaga diri baik-baik. Sebab ini adalah kota yang istimewa dan beramal di kota suci lebih besar dosanya. Bermaksiat di kota suci lebih besar dosanya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk yang resen berikutnya. Silakan Bu Devi. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan, di luar tema boleh Ustaz? Ya, silakan. Saya pernah dengar hadis yang menyatakan siapa saja perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami maka dia di bawah kemurkaan Allah sampai kembali ke rumah atau sampai suami meridhoi, adalah hadis maudhu dari Anas bin Malik. Apa benar Ustaz? Jazakallahu khair. Tayyib, mengenai teks hadis itu saya belum mengetahui. Cuman secara umum ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Di sini saya bacakan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, kita bacakannya. Ja'a fil Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, disebutkan dalam ensiklopedia fikih. Al-aslu anna nisa'a ma'muratun biluzumil bait. Hukum asalnya wanita itu diperintahkan untuk menetap dalam rumah. Manhiyatun anil khuruj, dan mereka dilarang untuk keluar rumah. Fala yajuzu lahal khuruj, maka tidak boleh bagi wanita untuk keluar rumah illa bi'idnihi yakni az-zauj, kecuali dengan izin suaminya. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, wa idza tarrat imra'atun lil khuruj, apabila wanita terpaksa harus keluar, li ziyarati walidin, untuk menjenguk bapaknya, kharajat bi idzni zaujiha, maka dia harus keluar dengan izin suaminya, dan itu pun ghairu mutabarrijah, tidak boleh sambil berdandan.
Demikian pula yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari An-Nawawi ketika beliau memberikan catatan untuk hadis idza sta'dzanakum nisa'ukum, apabila wanita minta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid di waktu malam, fa'adzinu lahunna, maka berikan izin kepada mereka. Lalu kata An-Nawawi, istadalla bihi ala anna al-mar'ah, ini dijadikan dalil, ustudilla bihi ala anna al-mar'ah la takhruju min baiti zawjiha illa bi'idni. Wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Litawajjuhil amri ilal azwaj bil idni, karena di situ ada perintah bagi suami untuk memberi izin istrinya. Padahal itu ke masjid. Baik, wallahu alam, berdasarkan hal ini maka keluar rumah bagi wanita itu wajib izin. Walaupun ancaman seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, kami tidak mengetahuinya apakah betul ada ancaman itu atau tidak. Kalau yang hadisnya sahih adalah wanita itu menolak ajakan suami. Lalu dia dilaknat oleh malaikat hatta tusbih, sampai subuh. Wallahu alam. Atau di sini ada teks hadis yang tadi dimaksudnya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan di sini, la takhruj min baitihi illa biizni. Wanita tidak boleh keluar dari rumahnya, rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat, kalau dia melakukannya, la'anatha malaikatullah, maka dia akan dilaknat oleh malaikat Allah, malaikat rahmat, malaikat murka, sampai dia bertobat atau taraja, atau dia rujuk kembali ke suaminya. Namun hadis ini dinyatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dan Abad bin Humaid dalam Al-Musnad, Abu Daud At-Tayalisi dalam Musnad Baihaqi, dan semuanya dari jalur Laits bin Abi Salim dari Atha dari Ibnu Umar. Wa hadza haditsun dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Ya, karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain yang mau disampaikan? Kami persilakan. Nah, baik. Sekiranya jika tidak ada yang lain yang ingin disampaikan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sekarang jam 5:15. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kita bisa diwafatkan dalam keadaan baik, karena yang menentukan baik dan buruknya hamba adalah di penghujungnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.